keutamaan sholat duha, ya, yang di dalamnya nanti akan ada penjelasan jumlah minimal, ya, dan maksimal, serta anjuran untuk senantiasa melaksanakannya. Jadi hadis ke 1146, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala awsani khalili sallallahu alaihi wasallam bi siyami thalathati ayyam min kulli syahrin wa raka'atay dhuha wa an utira qabla an arqud, muttafaqun alaih. Jadi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, aku diberi wasiat oleh kekasihku Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar melaksanakan puasa 3 hari dalam sebulan. Salat duha 2 rakaat dan salat witir sebelum aku tidur. Ya, jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang kata beliau, ya, aku diberi wasiat oleh kekasihku Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk senantiasa melaksanakan puasa 3 hari dalam sebulan. Salat duha 2 rakaat dan salat witir sebelum tidur, ya. Melaksanakan salat witir sebelum tidur hanya bagi orang yang khawatir tidak terbangun, ya, pada waktu akhir malam. Tetapi bagi yang sanggup bangun di akhir malam, maka sebaiknya ia mengerjakan salat witirnya di akhir malam. Jadi hadis ini, ya, sekaligus menjadi peringatan untuk kita. Ya, kalau kita mau melakukan ibadah, maka di antara ibadah yang bisa kita lakukan adalah puasa 3 hari pada setiap bulan. Yang puasa 3 hari setiap bulan itu dinamakan dengan Ayyamul Bid, ya, puasa hari-hari putih namanya. Nah, kapan itu? Yaitu pada tanggal 13, 14, dan 15, ya, setiap bulannya. Tapi bukan tanggal 13, 14, 15 miladiah, ya, tetapi dihitung bulan apa namanya? Bulan Qamariyah, artinya apa? Kalender Islam, ya, kalender Hijriah, bukan kalender Masehi. Nah, kalau kita puasa di situ berarti kita sudah menjalankan sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Juga apa? Salat duha 2 rakaat minimal, ya, 2 rakaat minimal. Dan kemudian apa? Kemudian salat witir. Nah, salat witir itu boleh di awal malam, boleh di akhir malam, ya. Jadi salat witir itu salat ganjil, gitu ya. Minimal 1 rakaat, ya, dan seterusnya 3 rakaat, 5 rakaat, ya, semampunya, ya. Nah, Abu Hurairah diberi wasiat oleh Rasulullah SAW untuk agar senantiasa melaksanakan puasa di pertengahan bulan, artinya 3 hari setiap bulan. Habis itu salat duha dan kemudian salat witir. Nah, salat witir tadi kita sudah sebutkan bisa di awal malam dan bisa di akhir malam. Kemudian hadis ke 1147. An Abi Dzar radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala
yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqatun. Fakullu tasbihatin sadaqatun. Wa kullu tahmidatin sadaqatun. Wa kullu tahlilatin sadaqatun. Wa kullu takbiratin sadaqatun. Wa amrun bil ma'rufi sadaqatun. Wa nahyun 'anil munkari sadaqatun. Wa yujzi'u min dhalika raq'atain yarka'uhuma minad duha. Masya Allah. Ini kalau semua orang tahu hadis ini luar biasa ya. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi kita untuk beramal ya. Jadi disebutkan dari Abu Dzar radhiyallahu anhu ya, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, setiap pagi harinya seluruh sendi salah seorang dari kalian harus dikeluarkan sedekah. Jadi seluruh sendi, ini sendi, ini sendi, ini ada sendi, 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 semua sendi. Maka kata Rasulullah SAW, setiap pagi harinya seluruh sendi salah seorang dari kalian harus dikeluarkan sedekahnya. Jadi ini ada sedekahnya, ini ada sedekahnya, ini ada sedekahnya. Semua sendi ada sedekahnya, harus dikeluarkan sedekahnya. Dan Rasulullah SAW menyebutkan setiap tasbih adalah sedekah. Ya, tasbih mengatakan subhanallah itu sedekah. Jadi sedekah itu tidak mesti pakai uang gitu kan. Pakai senyum. Ya, dengan tasbih juga sedekah. Setiap tasbih adalah sedekah kata Rasulullah. Setiap tahmid adalah sedekah. Apa itu tahmid? Tahmid itu adalah yang mengucapkan alhamdulillah gitu ya. Masya Allah, itu sedekah. Setiap tahlil itu sedekah. Apa itu tahlil? Mengatakan la ilaha illallah. Ya. Setiap takbir adalah sedekah, dan setiap mengatakan Allahu Akbar sedekah. Menyuruh berbuat baik adalah sedekah. Menyuruh artinya mengajak orang untuk melakukan kebaikan adalah sedekah. Mudah-mudahan apa yang saya lakukan pada hari ini, ya, membaca kitab Syarah Riyadhus Shalihin ini, khususnya bab yang terkait dengan keutamaan salat duha ini, mudah-mudahan ini menjadi sedekah untuk diri saya, mudah-mudahan. Ya, karena kata Rasulullah, menyuruh berbuat baik adalah sedekah. Ya, adalah sedekah. Melarang berbuat kemungkaran adalah sedekah. Jadi ketika kita melihat satu kesalahan kita larang, ya, maka itu sedekah. Dan semua itu, ya, semua tadi kewajiban, ya, harus kita keluarkan, kan kita harus keluarin dari sendi-sendi tadi. Setiap sendi itu sedekah. Maka itu semua dapat dipenuhi dengan apa? Dengan mengerjakan 2 rakaat sholat duha. Masya Allah. Jadi kita bisa mengganti, ya, mengganti sedekah yang harus kita keluarkan dari setiap ruas sendi kita. Ini karena kan kata Rasulullah, setiap sendi itu kan ada sedekahnya, harus dikeluarkan sedekahnya. Maka untuk mengganti itu semua, mengganti sedekah-sedekah dari setiap persendian kita itu bisa dengan 2 rakaat salat duha. Maka mudah-mudahan saudara-saudari sekalian, ya, yang dengar kajian pada hari ini, ya, jangan lupa, mudah-mudahan nanti setelah kajian langsung salat duha 2 rakaat, ya, atau boleh juga sekarang langsung sholat duha 2 rakaat. Karena
sudah waktunya salat duha, ya. 2 rakaat saja, Masya Allah, ya. Baik. Kemudian hadis 1148. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli duha arba'an wa yazidu ma syaa Allah, ya. Rawahu Muslim. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa mengerjakan salat duha 4 rakaat. Nah, jadi kata Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa salat duha itu 4 rakaat. Dan menambah sebanyak yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Artinya apa? Salat duha tidak terbatas 4 rakaat, ya. Atau tidak terbatas 2 rakaat. Nah, hadis yang ke-1149 an Ummi Hani, ya, Fakhitata binti Abi Talib radhiyallahu anha qalat, dhahabtu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam amal fathi fawajadtuhu yaghtasilu falamma faragha an ghuslihi shalla 8 raka'at wa dhalika duha, muttafaqun alaih. Wa hadha mukhtasarun lafzi ihda riwayati Muslim, ya. Dari Ummi Hani Fakhitah, ya, binti Abu Talib radhiyallahu anha. Ia berkata, aku pergi menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tahun penaklukan Mekah, ya. Pada tahun pembebasan Mekah lah, begitu, ya. Ternyata pada saat itu beliau sedang mandi. Setelah selesai mandi, beliau sholat 8 rakaat. Dan ketika itu waktu duha. Nah, jadi di sini menjelaskan bahwa Rasulullah SAW sholat duhanya 8 rakaat. Nah, jadi yang pertama tadi 2 rakaat, yang kedua di hadis kedua 4 rakaat, ya di hadis yang keempat ini ya 8 rakaat. Jadi di sini nanti kita jadi tahu, ya, jumlah rakaat salat duha itu. Ya, di hadis pertama tadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, disebutkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau dapat wasiat, ya, setiap hari itu dianjurkan untuk salat duha 2 rakaat. Dan kemudian di hadis yang ketiga kata Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa mengerjakan salat duha 4 rakaat, ya. Dan kemudian beliau tambah sekehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian di hadis yang ketiga, ya, kata Ummi Hani, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat duha 8 rakaat. Jadi dari 3 hadis ini kita jadi tahu, dari 4 hadis yang kita bacakan, kita jadi tahu jumlah rakaat salat duha minimal dan maksimal, ya. Nah, kita baca penjelasan sedikit, ya, yang ditulis oleh para ulama tentang hadis-hadis yang kita sudah bacakan tadi. Bab keutamaan salat duha, penjelasan jumlah minimal, ya, sedang dan maksimalnya, serta anjuran menurut Al-Quran dan Sunnah tentunya untuk senantiasa melaksanakannya. Salat duha adalah salat 2 rakaat atau lebih yang dikerjakan setelah matahari terbit, ya, sepenggalan hingga sesaat sebelum tiba waktu zuhur. Nah, jadi di paragraf pertama ini menjelaskan tentang waktu sholat duha. Jadi waktu sholat duha itu dikerjakan, ya, setelah matahari terbit, ya,
sepenggalahan ya. Artinya apa? Setelah matahari terbit dan kira-kira ya 15 atau 20 menit ya setelah matahari terbit, bukan ketika selesai terbit. Nah, jadi awal waktu sholat duha itu adalah ketika matahari terbit ya, kemudian ditambah kira-kira 15 sampai 20 menit. Ya kalau bahasa hadisnya ya 1 tongkat lah begitu ya. Jadi ketika matahari naik 1 tongkat, maka itu awal waktu duha. Nah, kapan berakhir waktu duha? Akhir waktu duha itu adalah sebelum tiba waktu sholat zuhur. Ya. Nah, sholat zuhur misalnya apa? Misalnya jam 12 gitu ya. Maka sebelum sholat zuhur kira-kira 15 menit, nah itu akhir batas sholat duha. Ya. Jadi jangan sholat pas sebelum azannya. Ya, sebelum azan zuhur, nah ini tidak boleh sholat. Ya, tidak boleh sholat. Larangan sholat di situ. Haram hukumnya sholat pas sebelum azan zuhur. Ya, dikenal dengan waktu matahari tepat di atas kepala. Ya, karena nanti ada waktu yang dilarang sholat itu kan 3 tempat kan. Haram hukumnya sholat di 3 tempat gitu. Tempat yang pertama adalah ketika matahari terbit. Nah, itu haram sholat di situ. Makanya tadi awal duha, ya awal duha itu adalah ketika matahari sudah naik 1 tombak tadi. Ya, nggak boleh sholat pas keluar matahari itu. Karena kan matahari misalnya bulat gitu kan, bulat matahari. Kemudian dia kan keluar pelan-pelan kan, mataharinya keluar pelan-pelan sap gitu. Ya. Nah, kan belum habis keluarnya kan? Habis itu keluar lagi. Ya, sampai kemudian penuh terlihat bulat gitu matahari. Nah, waktu proses keluarnya matahari itu dilarang sholat, Haram hukumnya sholat saat itu. Tapi kalau orang-orang kayak orang Jepang ya memang saatnya dia menyembah Tuhannya, ya. Saat dia menyembah Tuhannya itu adalah ketika matahari itu terbit. Tapi kalau kita umat Islam dilarang sholat ketika waktu terbit. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah ketika matahari benar-benar di atas kepala kita nih. Nah, sebelum zuhur kira-kira ya 10 menit, 15 menit sebelum zuhur. Jadi 10 menit sebelum azan zuhur itu batas akhir sholat duha namanya. Nah, nanti ada satu lagi waktu yang dilarang itu adalah ketika matahari akan tenggelam. Ya. Jadi ya kira-kira 5 menit, 10 menit, 15 menit sebelum waktu asar. Sebelum waktu asar, mohon maaf. Sebelum waktu maghrib. Ya. Jadi kira-kira 10 menit sebelum waktu maghrib itu dilarang sholat. Ya kecuali ada sebab. Misalnya apa? Ya pas hari Jumat misalnya, bagi bapak-bapak yang ke masjid gitu kan. Nah, ke masjidnya kan biasanya sebelum azan zuhur. Nah, dia kan dianjurkan ketika sholat Jumat itu begitu datang ke masjid, dia harus sholat tahiyatul masjid namanya. Maka ketika dia masuk masjid pas sebelum waktu zuhur di hari Jumat itu, boleh bagi dia untuk sholat di waktu itu. Padahal itu waktu dilarang, tapi karena ada sebab dibolehkan. Atau misalnya ketika apa? Ketika ya ada sebab, misalnya kita mau sholat jenazah dan lain sebagainya, ya. Tapi intinya secara umum sholat tanpa sebab dilarang, haram hukumnya ketika di waktu-waktu yang kita sebutkan tadi. Nah, jadi waktu sholat zuhur, ya, setelah terbit matahari, ya kira-kira tadi ditambah 15 menit atau 20 menit, ya, saat matahari naik 1 tombak itu. Jadi kalau terbit matahari sekarang kira-kira jam 6, berarti jam 6:04, nah itu awal mula waktu sholat duha. Nah, batas akhirnya kapan? Batas akhirnya adalah
sebelum waktu duhur. Cuma sebelum waktu duhur karena ada larangan tadi 10 menit, berarti kira-kira 10 atau 15 menit sebelum waktu duhur itu batas akhir sholat duha. Ya. Nah, dari sini mulailah waktu sholat duha dan berakhir hingga sekitar 10 menit sebelum waktu ya sholat zuhur. Ya, ini seperti yang kita jelaskan tadi. Ya. Akan tetapi ya akan lebih baik jika dikerjakan di akhir waktu. Ya, jadi ada penjelasan oleh para ulama, lebih baik dikerjakan sholat duha itu di akhir waktu, ya. Artinya apa? Bukan di awal waktu. Berbeda dengan sholat 5 waktu, ya. Kalau sholat wajib, sholat zuhur, sholat subuh, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, itu kan diperintahkan di awal waktu. Tapi sholat duha ini justru bukan di awal waktu yang bagus, ya. Nah, berdasarkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salatul al-awwabin hina tarmadul fisal. Ya. Salat awwabin atau dikenal dengan salat duha adalah di saat waktu unta, ya, atau di saat waktu anak unta mulai kepanasan, ya, menginjak kerikil panas yang tersengat sinar matahari. Nah, jadi ini waktu yang afdol. Ini penting bagi kita untuk mengetahui waktu afdol salat duha, ya. Ya. Jadi al-fisal artinya anak unta, ya. Tarmidu artinya bebatuan yang sudah memanas. Artinya ketika panas sudah sangat terik, inilah waktu yang paling utama untuk melaksanakan salat duha, gitu. Ya, salat ini termasuk salat yang lebih baik jika dilaksanakan di akhir waktu. Ya, sama seperti salat isya yang lebih dianjurkan sebenarnya dikerjakan ya di akhir waktu, ya. Kecuali jika orang-orang merasa kesulitan. Ya, salat duha termasuk salah satu salat yang diwasiatkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada sebagian para sahabat agar melaksanakannya. Ya, seperti tadi disebutkan, di antaranya beliau berwasiat kepada Abu Hurairah, kepada Abu Darda, kepada Abu Dzar radhiyallahu anhum. Ya, jadi saudara-saudari sekalian, kalau kita lihat dari penjelasan ini, ya, salat duha itu yang paling baiknya adalah ketika anak unta sudah merasa kepanasan di padang pasir itu. Jadi kalau kita ceritakan sedikit peristiwa atau keadaan di padang pasir itu, ya, karena saya memang pernah tinggal di Mesir, di Sudan, karena pernah kuliah di sana. Jadi tahu bagaimana kondisi padang pasir lah sedikit, ya, walaupun tidak secara keseluruhan karena kita kan tidak hidup di tengah padang pasir, ya. Kita hidup di apartemen-apartemen juga kan, di rumah-rumah juga. Tapi secara garis besar yang namanya padang pasir itu di saat malam itu dingin sekali. Ya, dingin. Makanya kemudian ketika matahari sudah mulai menyinari, ya kan tadinya pasir itu kan dingin kan? Ketika disinari oleh sinar matahari, maka pasir ini lambat laun menjadi panas panas. Nah, panas dia. Nah, kalau pagi kan matahari belum terlalu panas menyinarinya, maka pelan, maka di saat pasir itu ya sudah mulai panas, artinya dia sudah membuat yang di atasnya menjadi panas. Jadi kalau ada anak unta sudah mulai tidak baring lagi. Karena kalau baring, dia kan perutnya nanti tersengat panas padang pasir itu kan. Maka ketika dia sudah bangun, artinya dia sudah mulai kepanasan, maka saat itulah yang tepat kita sholat duha, gitu. Nah, kalau kita lihat dengan waktu kita sekarang, ya berarti kira-kira ya jam 9.10 kali ya. Ya, jam 9.10. Nah, ini waktu yang terbaik untuk sholat duha namanya. Ya, jadi kalau sekarang belum terbaik nih, ya. Artinya apa? Ya, kalau ibarat padang pasir tadi belum panas-panas sekali gitu ya. Belum panas-panas sekali. Nanti kira-kira jam 10 matahari sudah mulai menyengat gitu kan. Maka di saat itu
di saat itu paling baik untuk sholat duha. Walaupun memang waktu sholat duha itu kan tadi dimulai ya setelah terbit matahari, kira-kira ditambah 10 atau 20 menit. Kan awalnya begitu. Dan akhirnya adalah sebelum sholat duhur, atau 10 menit atau 15 menit sebelum waktu duhur kan tadi. Ya. Tapi ada waktu yang afdol gitu. Afdol itu terbaik gitu. Kalau kita sholat di jam 7 boleh gitu. Kita sholat jam 8 boleh. Jam 9 boleh. Jam 10 boleh. Jam 11 boleh. Jam setengah 12 boleh gitu ya. Asal jangan pas 10 menit sebelum zuhur itu. Ya. Artinya itu waktunya banyak gitu ya. Tapi ada yang paling afdol. Paling afdol itu adalah ketika matahari sedang menyengat-nyengatnya. Artinya kira-kira jam 8 tadi. Jam 9 atau jam 10 di saat anak unta sudah merasa kepanasan tadi ya. Taib yang mengucapkan assalamualaikum kepada Ustadz, waalaikumsalam. Mohon maaf tidak bisa dibalas satu persatu ya. Jadi nanti ya insya Allah mudah-mudahan jika sempat dijawab, tapi jika tidak karena sedang menjelaskan dulu ya. Baik jemaah sekalian, tadi kita sudah bacakan di hadis-hadis yang kita sebutkan. Ada hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, ya ada hadis yang diriwayatkan dari ya Abu Dzar gitu kan, dari Aisyah, dari Ummu Hani. Ini semua menceritakan tentang apa? Menceritakan tentang waktu sholat duha, ya, berapa rakaat sholat duha, gitu ya. Memang belum disebutkan keutamaan secara umum kecuali di hadis pertama tadi, ya, di hadis Abi Dzar, ya, hadis Abi Dzar disebutkan keutamaan, ya, keutamaan sholat duha di situ adalah keutamaannya dia bisa menggantikan sedekah yang seharusnya kita keluarkan dari setiap sendi-sendi yang kita punya gitu. Ya. Kan kata Rasulullah tadi setiap sendi itu harus diberi sedekah setiap hari kan. Maka 2 rakaat sholat duha itu cukup menggantikan sedekah-sedekah dari setiap sendi itu. Berarti itu kan keutamaan kan gitu. Cuma belum disebutkan keutamaan yang lain gitu. Baru satu keutamaan dari hadis-hadis yang kita bacakan. Ya, umumnya disebutkan apa? Masalah waktu dan masalah jumlah rakaat gitu ya. Nah, kalau kita lihat tadi di antara ya wasiat atau nasihat Rasulullah SAW kepada Abu Hurairah, Abu Darda dan Abu Dzar radhiyallahu anhum, ya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan 3 wasiat ya kepada Abu Hurairah. Wasiat yang pertama apa? Puasa 3 hari dalam setiap bulan. Ya, yang kita sudah sebutkan tadi, puasa itu dinamakan dengan puasa Ayyamul Bid, ya, puasa hari-hari putih pada tanggal 13, 14 dan 15 pada setiap bulannya. Tapi penanggalannya bukan penanggalan Masehi tapi penanggalan Hijriyah. Penanggalan berdasarkan bulannya. Beliau tidak menentukan tanggal berapa ya. Nah, ini nanti sedikit memberi penjelasan ya, penjelasan. Pada dasarnya beliau memang tidak menyebutkan tanggalnya tanggal berapa di situ. Oleh karena itu Aisyah radhiyallahu anha pernah berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam puasa 3 hari dalam setiap bulan. Beliau tidak peduli apakah di awal bulan, di pertengahan bulan atau di akhir bulan. Tidak ada perbedaan antara yang berturut-turut atau yang tidak berturut-turut. Kapan saja puasa ini dilaksanakan, maka pelakunya akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya saja akan lebih baik jika puasa itu dikerjakan pada hari Baid, ya, hari Baid tadi yang saya sebutkan, yaitu tanggal 13, 14, 5, 15. Nah, jadi menurut penjelasan Aisyah istri Nabi Muhammad SAW, ya sebenarnya boleh juga walaupun bukan tanggal 13, 14, 15. Boleh gitu ya.
Karena pada dasarnya Rasulullah SAW ketika memberikan wasiat, memberikan nasihat kepada Abu Hurairah tidak menyebutkan hari apa saja, tanggal berapa saja. Ya, beliau hanya mengatakan puasa 3 hari dalam setiap bulan. Maka kapan saja boleh dilakukan. Pokoknya setiap bulan minimal 3 hari puasa gitu ya. Nah, kemudian sholat duha 2 rakaat. Ini juga diwasiatkan tadi oleh Rasulullah kepada Abu Hurairah. Nah, sholat ini dikerjakan di antara terbit matahari tadi ya, dan sudah naik matahari kira-kira 1 tombak atau 10 menit setelah terbit matahari atau 15 ya, dan beberapa saat 10 menit atau 15 menit sebelum waktu duhur. Dan yang ketiga wasiat Rasulullah SAW di hadis pertama kepada Abu Hurairah itu adalah sholat witir sebelum tidur gitu. Rasulullah SAW mewasiatkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengerjakan sholat witir sebelum tidur. Karena Abu Hurairah mempelajari hadis-hadis Rasulullah SAW di awal malam, sehingga tidurnya pun agak larut malam. Ya, beliau khawatir jika Abu Hurairah tidak terbangun di akhir malam, maka beliau mewasiatkan agar sholat witir sebelum beranjak ke tempat tidur. Ya, jadi ini menarik ini jamaah sekalian. Kalau kita bicara Abu Hurairah ini kan beliau termasuk orang yang sangat semangat ya mencari ilmu. Dan beliau masuk Islam tidak di awal-awal. Ya, bahkan kalau kita baca sejarah, beliau masuk Islam kira-kira 3 tahun sebelum Rasulullah wafat. Ya, jadi Rasulullah SAW sebelum wafat 3 tahun lah ya, maka Abu Hurairah masuk Islam. Nah, Abu Hurairah di masa yang singkat ya, artinya sudah terakhir masuk Islam itu tidak buang-buang waktu gitu. Ya, tidak buang-buang waktu. Beliau memanfaatkan kesempatan untuk terus bersama Rasulullah, untuk terus menuntut ilmu dari Rasulullah Muhammad SAW. Pokoknya ya sampai pernah kita temukan keterangan beliau sampai tidur di depan rumah Rasulullah agar tahu bagaimana Rasulullah SAW di saat pagi hari ketika akan berangkat bagaimana cara berangkatnya gitu kan. Ya, artinya apa? Beliau ingin tahu benar-benar apa yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Maka saking sibuknya beliau, ya otomatis mungkin membuat beliau sampai tidur kemalaman gitu mungkin ya. Ya makanya disebutkan oleh para ulama khawatir Rasulullah SAW dia tidak sempat sholat witir di akhir malam. Karena pada dasarnya kan afdolnya sholat witir itu kan di akhir malam, seperti 2/3 malam, bukan sepertiga, 2/3 ya. Sepertiga terakhir ya, sepertiga terakhir yang afdolnya. Kira-kira jam 2 sampai waktu subuh gitu kan. Nah, tapi Rasulullah SAW memberikan wasiat ya kepada Abu Hurairah itu untuk sholat di awal malam. Gitu. Nah, artinya apa? Sholat witir itu boleh di awal malam. Jadi sebelum tidur kita sholat witir dulu, mau 1 rakaat, mau 2 rakaat, ya. 2 rakaat bukan sholat witir namanya, sholat sunnah ya yang lain ya. Sholat witir itu yang ganjil artinya 1 rakaat, 3 rakaat, 5 rakaat gitu. Itu sholat witir namanya. Nah, jadi boleh sholat sebelum kita tidur dan itu diperintahkan, diwasiatkan oleh Rasulullah SAW kepada Abu Hurairah ya. Jadi mudah-mudahan ini menjadi motivasi sebelum tidur kita sholat witir ya. Ya minimal 3 rakaat lah ya. Atau ya 1 pun nggak apa-apa ya. Yang penting mulailah latihan gitu ya. Jadi jamaah sekalian, bahkan Rasulullah SAW pernah juga nanya kepada Umar dan Abu Bakar gitu. Nah, ketika ditanya kepada Umar, kapan engkau sholat witir wahai Umar? Maka kata Umar itu, aku sholat witir di akhir malam katanya. Ya, aku sholat witir di akhir. Bukan, Umar sholat witir. Ini jadi lupa saya. Umar sholatnya di awal atau di akhir? Jadi ada 2 sahabat ya, Masya Allah. Jadi nanti ini jadi saya baca lagi nanti ya. Jadi Rasulullah pernah nanya kepada 2 sahabat terbaiknya,
tentang sholat witir ini kepada Umar dan kepada Abu Bakar. Ya Abu Bakar, kapan engkau sholat witir? Dan Umar, kapan engkau sholat witir? Maka dijawab dengan jawaban yang berbeda. Yang satu sholat di awal malam, yang satu sholat di akhir malam. Ya, dan dua-duanya dibenarkan oleh Rasulullah SAW. Yang satu dikatakan oleh Rasulullah, kamu sudah ngambil dengan teguh gitu ya. Dan satu lagi, kamu sudah ngambil dengan kuat gitu. Jadi yang sholat di awal malam maupun di akhir malam itu boleh untuk sholat witir. Apalagi tadi ditambahkan dengan nasihat atau wasiat Rasulullah SAW kepada Abu Hurairah tadi ya. Baik. Kemudian Imam Nawawi rahimahullah menyebutkan hadis Abu Hurairah, hadis Abu Dzar radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap pagi matahari terbit, seluruh sendi ya salah seorang dari kalian harus dikeluarkan sedekahnya. Ya. As-sulama artinya sendi-sendi ya. Jadi sulam itu sendi-sendi ini harus dikeluarkan sedekah setiap paginya, harus dikeluarkan sedekah. Udah belum? Nah, yang nonton hari ini udah ngeluarin sedekahnya belum? Ya, setiap sendinya ini. Nah, sendi jari, sendi lutut, sendi ini semua sendi nih ya, sendi. Sudah keluarin sedekah belum? Kata Rasulullah, setiap pagi matahari terbit, seluruh sendi salah seorang dari kalian harus dikeluarkan sedekahnya. Nah, jadi yang belum siapkan sedekahnya ya. Para ulama terdahulu menyebutkan bahwa di dalam tubuh manusia terdapat 360 persendian ya. Jadi kata para ulama, di dalam tubuh manusia itu ada 360 persendian ya. Jadi kata para ulama, di dalam tubuh manusia ada 360 persendian. Dan kata Rasulullah SAW, setiap pagi matahari terbit, seluruh sendi salah seorang dari kalian harus dikeluarkan sedekahnya. Jadi kira-kira berapa itu ya? Kalau 360 persendian, kalau 1000 saja sudah 360.000 ya. Masya Allah. Dan engkau dituntut agar bersedekah untuk setiap persendian tubuh. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menghidupkan, yang menyehatkan, yang memberikan anugerah dan nikmat kepadamu dengan memberikan persendian-persendian itu. Jadi semua persendian itu sebenarnya Allah yang memberikan. Yang membuat persendian kita sehat itu Allah ya. Sehingga dengan persendian itu kita bisa berlari, bisa berjalan, ya, bisa menekuk, bisa meluruskan. Coba kalau nggak ada persendian, mau nekuk nggak bisa, lurusin nggak bisa, akhirnya nggak bisa jadi ngambil-ngambil kan. Nah, kalau bisa, ngambil, sep, sep. Nah, ini semua gara-gara persendian nih. Ini nikmat. Ada orang-orang yang udah mulai stroke, nauzubillah. Mudah-mudahan yang hadir di sini kita semua yang menyampaikan dan juga jamaah sekalian tidak ada yang menjadi orang berpenyakit ya. Kalau udah stroke udah susah, gini nggak bisa ngangkat lagi ya. Artinya apa? Itu nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, setiap harinya engkau harus bersedekah ya untuk setiap persendian tersebut. Bukan hanya harta yang dituntut ya. Sedekah berupa amalan-amalan yang dapat mendekatkan diri kepada Allah, baik berupa perkataan, perbuatan, harta dan lain-lain. Jadi setiap tasbih, tahmid, tahlil, takbir, amal ma'ruf nahi mungkar dan seluruh amal ma'ruf nahi mungkar seluruhnya apa? Terhitung sebagai sedekah. Jadi setiap tahmid, setiap tasbih, setiap tahlil, setiap takbir, amal ma'ruf dan nahi mungkar seluruhnya terhitung sebagai sedekah. Semua perkara yang mendekatkan diri kepada Allah terhitung sebagai sedekah. Jika semua ini termasuk dalam kategori sedekah, tentunya sangat mudah bagi seseorang untuk memenuhi tuntutan sedekah 360 persendian setiap harinya. Ya, kemudian disebutkan bahwa tuntutan tersebut dapat dipenuhi hanya dengan mengerjakan sholat duha 2 rakaat. Ini merupakan nikmat yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
telah menetapkan bahwa 2 rakaat sholat duha sudah cukup sebagai pengganti sedekah untuk seluruh persendian. Hal ini menunjukkan bahwa sudah selayaknya bagi seorang muslim untuk mengerjakan sholat duha dengan rutin, baik ketika safar maupun tidak. Ya, jadi jamaah sekalian, masya Allah ya. Ya, kata Rasulullah SAW tadi, setiap persendian harus dikeluarkan sedekahnya. Tapi ternyata ya tidak harus dengan uang gitu ya, dengan amal soleh, dengan zikir, ya itu semua bisa digantikan gitu ya. Tetapi ada yang lebih lebih lengkap ya penggantinya. Apa pengganti yang lengkap? Pengganti yang lengkap untuk mencukupi sedekah persendian kita itu adalah 2 rakaat sholat duha. Maka sudah mengganti semua keharusan kita bersedekah dari 360 persendian yang ada pada tubuh kita. Masya Allah. Jadi jangan lupa ya, kita sholat duha ini waktunya sholat duha ini ya. Tapi ya ada yang terbaik tadi. Yang terbaik adalah ketika matahari sudah memberikan ya panas ya bagi tanah, atau bagi, kalau tadi di hadis, bagi padang pasir gitu ya. Sehingga apa? Anak unta yang tadi berbaring di padang pasir, dia tidak nyaman berbaring lagi karena sudah panas, dia bangun. Artinya apa? Kalau dengan keadaan di kita ya kira-kira jam 9 sampai jam 10, setengah 11 ini adalah waktu yang terbaik untuk sholat duha. Walaupun sholat duha itu dimulai dari ya 10 menit setelah terbit matahari dan berakhir 15 menit sebelum waktu duhur. Tapi yang terbaiknya adalah kira-kira jam 10 sampai jam setengah 11 atau jam 9 sampai jam setengah 11. Taib, apakah ada ketentuan jumlah rakaat untuk sholat duha tersebut? Nah ini penting bagi kita. Dan ini sering ditanya ya, jumlah sholat duha, apakah ada rakaat tertentu? Ya, berapa jumlah rakaatnya? Nah, kita jawab. Jumlah minimal rakaat sholat duha adalah 2 rakaat. Ya, ini seperti yang ada di hadis Abu Hurairah tadi. Rasulullah berwasiat kepada Abu Hurairah untuk sholat duha 2 rakaat setiap harinya. Adapun jumlah maksimalnya tergantung kesanggupan. Nah, ini penting ini. Kadang-kadang orang dalam ibadah itu ribut masalah jumlah rakaat gitu kan. Ya. Jadi di sini kita sudah jawab nih ya. Jadi jumlah minimal rakaat sholat duha adalah 2 rakaat. Adapun jumlah maksimalnya ya tergantung kesanggupan. Seandainya engkau sholat duha dari mulai masuk waktu duha hingga masuk waktu duhur, artinya dari awal waktu duha sampai terakhir waktu duha, berarti engkau telah melaksanakan sebuah kebaikan. Artinya apa? Boleh gitu, boleh. Berapa kira-kira ya? Ya, saya pun belum coba nih ya. Saya belum coba. Mungkin saya belum pernah mencoba. Mohon maaf, ada gangguan sedikit ya. Jadi kalau kita lihat dari waktu sholat duha ya, di awal sampai akhir tadi, kalau ada orang yang mau sholat dari awal sampai akhir, itu dibolehkan. Itu sebuah kebaikan ya. Coba nanti sekali dicoba ya. Dari jam 7 gitu sampai jam setengah 12 gitu ya. Berapa jumlah rakaat yang sanggup kita kerjakan. Dan kalau kita kerjakan itu satu kebaikan ya. Oleh karena itu Aisyah radhiyallahu anha mengatakan bahwa beliau mengerjakan sholat duha sebanyak 4 rakaat atau lebih sesuai kemampuan beliau. Ini kata Aisyah radhiyallahu anha. Di sini tidak dibatasi jumlah maksimalnya. Adapun pendapat yang mengatakan bahwa batas maksimal sholat duha adalah 8 rakaat masih perlu ditinjau. Nah, jadi
kesimpulan kita apa? Orang yang mengatakan jumlah rakaat sholat duha 8 rakaat, ya 8 rakaat begini, ini masih perlu ditinjau, gitu, masih perlu ditinjau. Adapun pendapat yang mengatakan bahwa batas maksimal sholat duha adalah 8 rakaat perlu ditinjau ulang. Sebab hadis Ummu Hani radhiyallahu anha yang menyatakan bahwa Rasulullah SAW sholat 8 rakaat bukanlah menunjukkan batas maksimal sholat duha. Ya, tetapi memang kebetulan pada saat itu Rasulullah SAW sholat duha 8 rakaat. Jadi Rasulullah SAW ya pernah sholat 4 rakaat, pernah sholat 8 rakaat, dan pernah juga menambah sesuai dengan kemampuan. Dengan demikian, saudara-saudari sekalian, hadis ini tidak dapat dijadikan dalil sebagai ketetapan batas maksimal ya jumlah rakaat sholat duha, yaitu hadis yang berhubungan dengan Ummu Hani tadi, yang beliau mengatakan Rasulullah SAW sholat duha di saat hari Fathu Mekah itu 8 rakaat. Nah, jumlah 8 rakaat itu tidak bisa dijadikan sebagai dalil bahwa Rasulullah sholat maksimal dari sholat duha itu 8 rakaat. Karena ada hadis lain yang menjelaskan bahwa Rasulullah SAW sholat sesuai dengan kemampuan. Nah, atas alasan ini kami berpendapat bahwa sholat duha minimal 2 rakaat ya, dan tidak memiliki batas maksimalnya. Engkau boleh mengerjakan sebanyak yang engkau mau, karena Rasulullah SAW terkadang mengerjakannya 4 rakaat dan terkadang 8 rakaat. Jadi setiap orang sudah selayaknya mengisi umurnya dengan berbagai amal soleh. Sebab nanti ia akan menyesal, ya, nanti dia akan menyesal ketika maut sudah menjemput karena telah menyia-nyiakan waktunya dan tidak menggunakannya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Maka biar kita tidak menyesal, diantaranya apa? Isi waktu dengan sholat duha. Setiap waktu yang tidak engkau gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah berarti engkau telah merugi, karena waktu tersebut terus berjalan sementara engkau tidak memanfaatkannya. Oleh karena itu, raihlah kesempatan tersebut dan isilah hari-harimu dengan sholat, zikir, membaca Al-Quran, dan senantiasa bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadikanlah hatimu selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbmu yang berada di langit. Jangan sampai engkau yang berada di bumi lalai dari mengingat Allah dengan lisan, dengan hati, dan dengan anggota badanmu. Karena dunia ini pasti akan musnah dan tidak ada seorang pun yang kekal. Coba perhatikan umat-umat yang terdahulu. Kemarin ia masih bersamamu, bercandaria denganmu, makan dan minum di sampingmu, dan sekarang ia telah pergi menyambung nasib dengan modal amalan yang pernah dikerjakannya. Dan engkau juga pasti akan mengalami hal yang sama. Cepat atau lambat, engkau pasti akan menyusulnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadham famulaqi. Apa kata Allah? Wahai manusia, sesungguhnya kamu telah bekerja keras menuju Tuhanmu, maka kamu akan menemuinya. Ya, jadi jemaah sekalian, manfaatkanlah kesempatan ini. Wahai saudaraku, hartamu, anakmu, dan keluargamu tidak akan bermanfaat bagimu nanti di hari kiamat kelak, kecuali mereka yang datang dengan hati yang bersih. Saya mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita semua termasuk orang yang datang menghadap Allah dengan hati yang bersih, serta mewafatkan kita semua di atas keimanan, di atas tauhid. Sesungguhnya Dia Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Ini yang dapat kita bacakan pada kesempatan pagi ini. Mudah-mudahan sekali lagi ini menjadi amal soleh untuk kita. Dan bagi yang masih ya bergabung, jangan lupa ya setelah kajian ditutup, sebaiknya apa? Sebaiknya langsung praktek ya, sholat duha minimal 2 rakaat, sehingga apa? Bisa mengcover sedekah
yang harus kita keluarkan dari ya 360 persendian yang ada pada tubuh kita. Ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.